Pembahasan pertama, analisa fundamentalnya saham ADMF. Pembahasan kedua, perhitungan valuasinya saham ADMF. Video ini berdasarkan kondisi 5 Mei 2023. 10125. 5 Mei 10125. Oke, kita ke bagian ekuitas. Ekuitas itu harta di luar hutang. Ekuitas kuartal 1 2023 ADMF itu 10,4 T, 10,4 triliun. Tahun sebelumnya 8,6 T, sebelumnya 8,1 T, sebelumnya 7,4 T, sebelumnya 6,5 T. Jadi, ekuitas Q1 kuartal 1 2023 si ADMF yang 10,4 triliun ini adalah ekuitas terbesar selama 5 tahun terakhir. Sekarang kita ke laba. Laba Q1 2023 ADMF itu 417 M. 417 miliar. Tahun sebelumnya 304 M, sebelumnya 211 M, sebelumnya 520 M, sebelumnya 462 M. Jadi laba Q1 kuartal 1 2023 si ADMF ini nggak paling besar selama 5 tahun terakhir, ketiga lah ya, tertinggi di 2020, kedua di 2019, yang ketiga di 2023. Tapi kalau dibandingin tahun sebelumnya naik 37%. Jadi secara jangka panjang itu maksudnya 5 tahun terakhir, laba ADMF di 2023 ini nggak paling besar, juara 3 doang. Tapi kalau jangka pendek cuma dibandingin sama tahun sebelumnya naik 37%. Kesimpulannya, fundamentalnya ADMF mewah, fundamentalnya ADMF bagus ya. Buat yang masih nonton sampai detik ini, saya minta like dan subscribe dari Anda. Thank you. Buat yang mau sahamnya dianalisa juga, komen aja misalkan ADRO atau ASII atau ya yang lainnya gitu ya. Saham yang banyak disebutin akan didahulukan pembuatan videonya. Lebih dari satu saham juga boleh. Tapi satu komen satu saham ya, biar saya enak gitu ngitungnya. Pembahasan kedua tentang valuasi atau istilah lainnya harga wajar, harga fundamental, harga intrinsik. Cuman buat yang baru pertama kali nonton video dari channel Saham Nyantai ini, saya jadi ngingetin sesuatu. Bahwa layak atau tidaknya suatu saham sampai diinvest itu kalau lolos 3 kriteria penting. Fundamentalnya mewah. Ini kalau ADMF tadi mewah ya. Labanya meningkat dari tahun kemarin dan ekuitasnya terbesar selama 5 tahun terakhir. Jadi ADMF ini fundamentalnya mewah. Terus valuasinya murah, nih ADMF nanti akan kita bahas valuasinya gimana dan prospeknya cerah. Dan ngomongin 3 kriteria penting barusan, ya, saya punya bocoran saham-saham yang lolos 3 kriteria barusan. Gratis ya, link aksesnya saya taruh di deskripsi. Anda boleh ambil sekarang juga atau nanti aja setelah nonton video ini sampai selesai. Oke. Saya pribadi ya, ini balik lagi ke valuasi ya. Saya pribadi ngitung valuasi suatu saham itu menggunakan proyeksi dividen. Dividen itu apa? Dividen itu gini, kan si ADMF ini perusahaan jalanin bisnis punya keuntungan. Nah keuntungannya tuh dibagiin nggak ke investornya, ke pemegang sahamnya, atau cuma ditelan sendiri, dimakan sendiri, gitu ya. 2019 dia punya keuntungan 2109 per lembar sahamnya. Dia bagiin 1055. 1055 itu 50%-nya dari 2109. 50% itu istilahnya DPR. Jadi ngomongin dividen, simpelnya ngomongin DPR. 2019 DPR-nya 50%, 2020 DPR-nya 50%, 2021 DPR-nya 50% lagi. Di 2022 ya, di 2022 keuntungan 2022 berarti dibagiin di 2023 ya. Saat video ini dibuat kan 2023. Itu kita nggak ngomongin ya. Kita ngomonginnya keuntungan untuk 2023 yang akan dibagiin 2024 ya. Tadi kan saya bilang saya menghitung valuasi menggunakan proyeksi dividen ya. Jadi kita mari tebak 2023 ini DPR-nya berapa ya? DPR-nya 50% aja, dia konsisten 50% gitu ya. Nah, udah nih DPR-nya udah ditebak nih. Tapi belum muncul nih, murah, wajar, mahalnya belum muncul. Baru muncul kalau kita selesai nebak labanya. Oke. Q1 2023 itu 417 M. Nah,
ke Q4-nya terjadi perubahan berapa persen. Nah, untuk nebak, kita lihat aja sejarah tahun-tahun sebelumnya. 2019 Q1 ke Q4 ya, terjadi perubahan naik 356%. 2020 Q1 ke Q4-nya naik 97%. 2021 Q1 ke Q4-nya naik 474%. 2022 Q1 ke Q4-nya naik 427%. Nah, 2023 nih, Q1 ke Q4-nya berapa persen? Itu tugas kita. Kalau harus nulis dari 4 pilihan, saya sih pengennya nulis 474% gitu ya. Cuman kan 474% ini kan perubahan terbesar ya, angka terbesar gitu selama 4 tahun terakhir. Jadi anggap aja nggak sebagus ini. Jadi saya nggak mau pakai 474%. Tapi saya juga nggak mau pakai 97% karena ini pas angka pandemi ya, kecil banget gitu. Jadi 474% saya nggak pakai, 97% juga saya nggak mau pakai. 427% yang kedua terbesar setelah 474. Jadi saya pakai 356 aja. Nah, keluarkan. Oke. Harga murahnya ADMF dengan asumsi terjadi seperti yang udah kita prediksikan ya, DPR 50%, terus kenaikan Q1 ke Q4-nya 356%, maka harga murahnya ADMF itu ada di 9.508. Atau kalau harga ADMF di Jumat 5 Mei 10.125 itu udah kelewat 6%. Harga murahnya ya. Kalau harga wajarnya ADMF ada di 14.263. Atau masih ada potensi naik 41%. Dan mahalnya ada di 19.000, naik 88%. Sekarang kita masuk ke kesimpulan nih. Kita udah di penghujung soalnya. Kesimpulannya, fundamentalnya ADMF mewah ya. Laba meningkat ya. Laba meningkat kan ya? Ya, laba meningkat 37% dari tahun kemarin. Terus ekuitas juga membesar ya, bahkan ekuitas terbesar enggak? Iya, tadi ekuitas terbesar ya, sampai 10,4 T. Laba meningkat dari tahun kemarin, ekuitas membesar selama 5 tahun bahkan yang terbesar, maka fundamentalnya mewah. Valuasinya juga masih murah si ADMF. Prospeknya cerah kan selama tidak ada COVID atau pandemi susulan gitu ya. Sekarang kita masuk ke dua hal terakhir, yaitu penawaran. Penawarannya saya, kalau Anda mau punya template Excel kayak gini sehingga Anda bisa ngitung harga wajarnya saham-saham Anda yang lainnya, itu saya ada namanya SNET. SNET itu singkatan SNET, singkatan dari saham nyantai Excel template. Kan nama channel ini saham nyantai. Saham nyantai Excel template, SNET, SNET. Link SNET saya taruh di deskripsi. Lalu sebagai pengingat, saya sudah sediakan bocoran 3 saham like invest ya, yang fundamentalnya mewah kayak ADMF, valuasinya murah kayak ADMF, dan prospeknya juga menurut saya masih cerah. Ini jangan sampai nggak diakses ya, gratis soalnya. Link akses bocoran 3 saham like invest saya taruh di deskripsi. Link tentang SNET, link penjualan SNET saya taruh di deskripsi juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, kalau mau ada saham yang dibahas, komen di bawah. Dan like and subscribe-nya juga jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi.